Saya adalah guru agama Kristen di SD Negeri Parang 1, Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur. Sekaligus saya mahasiswa PPG Daljak grade 3 tahun 2025 dengan NIM 25061061467. Ada pelajaran pendidikan agama Kristen di LPTK IAKN Tarutung. Hari ini saya akan melaksanakan praktek pembelajaran uji kinerja pada siswa kelas 5 dengan materi Allah Pemelihara Hidupku yang terambil dalam kitab 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 1-19. Selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Selamat pagi semuanya. Pagi. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Yes. Sebelum kita memulai pelajaran kita saat pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Nanti saya minta Mbak Libra untuk berdoa ya. Untuk semuanya kita angkat tangan, tutup mata. Ayo Libra. Ya, saat ini kita akan belajar yang kemarin kita sudah belajar tentang pemeliharaan Allah terhadap kehidupan dari Nabi Nuh. Bagaimana Allah memelihara kehidupan siapa? Nabi Nuh, orang yang percaya, orang yang taat akan Tuhan. Nah, ini kelanjutannya kita akan belajar tentang kisah dari seorang Nah, yang kemarin itu Ibu sudah memberikan pekerjaan rumah sudah dikerjakan semuanya? Ya. Siapa yang belum? Ada yang belum? Kenapa Niko? Oh ya, enggak apa-apa. Kalau sakit itu memang alasan yang bisa dimengerti. Nah, kita akan sama-sama belajar yaitu tentang kisah dari seorang Naaman. Bagaimana Allah memelihara kehidupan Naaman. Ayo kita buka semuanya materinya, bukunya kita buka. Kita baca sama-sama. Apa judulnya? Allah memelihara hidupku. Terambil dalam kitab 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai yang ke-19. Itu menceritakan bagaimana kehidupan dari seorang Naaman. Nah, di sini itu akan menyampaikan tujuan dari pembelajaran kita saat pagi hari ini. Tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, siswa dapat memahami bentuk-bentuk pemeliharaan Allah. Yang kedua, mendaftarkan contoh-contoh dari pemeliharaan Allah. Dan yang ketiga, membuat karya sebagai wujud syukur atas pemeliharaan Allah. Next, kita lihat ini kata memelihara. Ya, kata memelihara memiliki arti yaitu yang pertama apa? Merawat. Kita tahu apa? Merawat. Bagaimana kasih seorang ibu merawat apa? Anak-anaknya. Demikian juga Allah bisa apa? Merawat kehidupan anak-anaknya dengan cara apa? Memelihara. Nah, kata memelihara itu memiliki apa? Arti sama dengan merawat. Yang kedua, menolong. Nah, menolong juga demikian. Jadi sama juga dengan arti memelihara. Contohnya, kalau ada teman kita yang mengalami kesusahan, kita akan apa? Ketawakan,
dua raja-raja khususnya ayat yang ke-15. 1, 2, 3. Dalam kitab Dua Raja-Raja, ayat yang kelima, pasal yang kelima, ayat yang ke-15 dikatakan, kemudian kembalilah dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu. Siapa abdi Allah itu? Elisa. Setelah sampailah ia ke depan Elisa dan berkata, sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Karena itu terimalah kiranya suatu pemberian dari hambamu ini. Bagaimana rasa ucapan syukur dari seorang yang telah dipelihara kehidupannya. Dari ayat ini kita tahu tadi berbicara tentang siapa? Tentang Naaman. Ya, mengerti ya? Kok kayaknya lemes-lemes semua? Yuk, kita terus semangat ya. Apa semangat? Yuk, kita lanjut. Tahu siapa ini? Ya, ini adalah seorang dari Naaman. Nah, kita lihat kulitnya ini. Kulitnya ini apa? Penuh dengan bintik-bintik putih. Ya, ini yang dinamakan dengan apa? Kusta. Nah, ini adalah apa? Bukti dari pemeliharaan Allah ketika seorang panglima besar yang namanya siapa tadi? Naaman berpenyakit kusta. Kita tahu seorang Naaman. Naaman seorang yang sakit kusta. Sakit kusta itu merupakan sakit yang pada zaman dahulu itu mereka sangat-sangat dikucilkan. Ada yang tahu kenapa dikucilkan? Kenapa? Itu? Karena takut apa? Tertular. Boleh? Benar. Karena takut apa? Tertular. Terus ada jawaban yang lain karena apa? Ya, jadi kusta itu pada zaman dahulu itu merupakan suatu penyakit yang sangat-sangat mengerikan karena dianggap penyakit orang yang berbuat dosa. Baunya juga tidak enak. Nah, kalau mereka berjalan di dusun-dusun, ya harus katakan apa? Najis. Karena memang penyakit ini penyakit apa? Penyakit najis, dianggap penyakit dosa. Jadinya apa? Dianggap sebagai penyakit kutukan yang tidak bisa disembuhkan. Garis bawah ya, tidak bisa disembuhkan. Karena apa? Karena dianggap bahwa penyakit ini apa? Penyakit dari dosa-dosa mereka. Nah, kita lihat ini istrinya dari Naaman. Sedangkan ini pelayan dari istri Naaman. Anak perempuan pelayan istri Naaman menyampaikan ada seorang nabi Israel yang bisa menyembuhkan Naaman. Itu loh, di sana ada seorang nabi yang bisa menyembuhkan penyakit. Namanya nabi siapa? Elisa. Akhirnya Naaman menemui nabi Elisa. Nah, nabi Elisa tahu. Dia modelnya nabi Elisa tahu. Kepalanya bergerak. Nabi Elisa. Dia datang pada akhirnya apa? Naaman menurut. Naaman menurut kepada siapa? Seorang hamba. Hamba itu apa? Budak, pembantu. Kalau zaman
dia bisa sembuh. Meskipun yang menyuruh itu siapa? Seorang abdi, seorang hamba. Dia lakukan karena Naaman punya rasa apa? Ketaatan, patuh. Mengerti sampai di sini? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Kita lanjutkan ya. Naaman setelah menemui Nabi Elisa, Naaman taat. Naaman taat. Naaman taat. Tetapi apa yang dilakukan Naaman? Dia apa? Awalnya apa? Marah. Kalau marah bagaimana? Pakai bola yang tidak apa-apa ditendang. Kenapa Naaman marah? Karena apa? Kerikan Naaman itu seperti tidak apa? Tidak ada di luar nalar, pikiran. Disuruh mandi, padahal gampang loh. Di sini siapa yang tidak pernah mandi? Masa siapa yang tidak pernah mandi? Selalu mandi ya, kira bawa kakak. Nah, Elisa hanya Pak menyuruh mandi di sungai Yordan. Mandi banyak berapa kali? 7 kali ya. Sip. Tapi Naaman apa? Marah luar biasa. Kenapa? Kenapa? Karena sungai Yordan itu terkenal dengan sungai yang sangat kotor. Kayak tidak ada sungai yang bersih aja aku disuruh mandi 7 kali lagi. Nah, secara manusia seperti itu, dia marah sekali. Sama seperti David, kalau sudah marah, dia masukkan bibirnya. Nah, itu sudah. Itu mungkin Naaman juga seperti itu ya. Kalau zaman sekarang dia marah, dia tidak mau. Kenapa ya itu tadi? Karena sungainya kotor. Marah, ragu. Tetapi karena rasa ingin apa? Sembuhnya luar biasa, Naaman mulai taat. Coba dilihat, taat. Dari depan itu apa? Dari depan T. Dari belakang T. Dari atas yo T. Dari bawah T. Tetap dibaca dari manapun itu apa? Taat. Nah, kita juga gitu. Kalau taat itu berarti semua aspek kehidupan kita harus taat kepada siapa? Tuhan. Mengerti ya sampai sini? Nah, Naaman taat. Dia mandi di sungai Yordan. Setelah dibujuk-bujuk sama pembantu-pembantunya, dibujuk-bujuk sama prajurit-prajuritnya, akhirnya dia mau di sungai Yordan. Sebanyak 7. Yang pertama sembuh tidak? Tidak. Yang kedua sembuh tidak? Tidak. Yang ketiga sampai yang ke 7 baru mengalami yang namanya kesembuhan. Jadi dalam segala sesuatu itu ada proses. Tidak kok moro-moro langsung enak ya. Segala sesuatu itu dimulai dari yang tidak enak. Akhirnya Naaman karena ketaatannya, kepatuhannya,
pemeliharaannya itu dapat dilakukan baik itu lewat orang tua, lewat teman, ya, lewat kanan kiri, semuanya bisa memelihara kehidupan kita kalau kita apa? Bersandar, taat kepada Allah. Karena Allah kita Allah yang luar biasa itu sanggup memelihara setiap kehidupan kita. Nah, mungkin ada pertanyaan? Tidak? Kalau tidak ada yang bertanya, berarti saya yang bertanya. Enak bertanya atau enak dikasih pertanyaan? Yuk, bangkit berdiri semuanya dulu. Sudah semua? Sudah, yuk. Apa semangat? Ya, yuk. Sekarang duduk. Kalau tidak ada pertanyaan, sekarang itu yang bertanya. Pertanyaannya ke Alia. Dari tadi selalu mendengarkan dengan setia. Kisah dari Naaman tadi terambil dalam kitab apa? Ada dalam kitab Dua Raja-Raja. Ya, sip. Kitab Dua Raja-Raja pasal 5 ayat 15. Itu kisah dari seorang panglima yang bernama siapa? Ya. Jadi
kiranya Engkau sendiri yang memberkati kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan semuanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya.